Anda tahu nggak, ada optimisme yang luar biasa loh di sektor pelayaran Indonesia saat ini. Keren banget kan? Tapi pertanyaannya, kok bisa sepercaya diri ini? Nah, kita bakal bedah nih, gimana satu kebijakan nasional bisa jadi mesin penggerak kebangkitan industri maritim di negara kepulauan terbesar di dunia. Nih, dengerin deh. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia bilang tahun 2026 itu bakal optimistis banget. Dan ini bukan omong kosong loh, rasa optimis ini datangnya dari meningkatnya aktivitas di sektor minyak, gas, sama pertambangan. Ya semua sektor yang butuh banget transportasi laut domestik. Dan ini bukan cuma wacana ya, para pemain besar, sebut saja PT Wintermar Offshore Marine dan PT Transpower Marine, udah gerak cepat. Mereka lagi gencar-gencarnya nambah armada. Kapal-kapal yang ditambahin pun bukan yang biasa-biasa aja, tapi yang canggih, yang teknologinya spesifik, atau yang kita sebut high tier. Ini bukti nyata kalau mereka yakin banget sama pasar dalam negeri. Oke, jadi ini nih yang bikin penasaran. Apa sih rahasianya? Apa yang bikin industri pelayaran di Indonesia ini begitu percaya diri? Jawabannya ternyata ada di satu prinsip kebijakan yang super kuat dan, jujur aja, mengubah segalanya. Nah, ini dia mesin penggeraknya. Namanya Asas Kabotage. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, ini sebenarnya adalah prinsip dasar yang membentuk ya seluruh industri pelayaran domestik di Indonesia. Jadi, asas kabotas itu apa sih? Gampangnya begini, urusan pelayaran di dalam negeri ya harus dipegang sama pemain dalam negeri. Simpel kan? Kalau ada kapal angkut barang dari katakanlah pelabuhan di Jakarta ke Surabaya, ya perusahaannya, benderanya, sampai kru kapalnya semuanya harus Indonesia. Aturan mainnya itu jelas banget, ada 3 pilar utama. Pertama, perusahaannya harus Badan Hukum Indonesia. Kedua, kapalnya wajib pakai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua kru kapalnya harus warga negara Indonesia. Jadi ini semacam perlindungan berlapis buat industri kita. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan kebijakan aneh yang cuma ada di Indonesia loh. Ide ini tuh udah tua banget. Bayangin, dari tahun 1382, Raja Richard II di Inggris udah bikin aturan begini untuk melindungi jalur dagang kerajaannya. Jadi ini sebenarnya konsep yang udah lama dipakai banyak negara buat melindungi kedaulatan ekonomi mereka. Terus gimana hasilnya di lapangan? Nah ini bagian yang paling seru. Ketika asas ini diterapkan dengan tegas, dampaknya luar biasa. Benar-benar mengubah wajah armada niaga Indonesia secara dramatis. Tapi perjalanannya nggak langsung mulus ya. Idenya sih udah ada dari tahun 1992, tapi aturannya kayak macan ompong, nggak ada sanksi. Nah, titik baliknya itu di tahun 2005, terus puncaknya di 2008. Saat itulah undang-undang baru benar-benar ditegakkan. Sejak itu, kapal asing dilarang keras melayani rute domestik. Titik. Dan hasilnya? Wah, lihat aja angkanya. Dari cuma sekitar 6 ribuan kapal di tahun 2005, jumlahnya meroket jadi lebih dari 24 ribu kapal cuma dalam 11 tahun. Itu pertumbuhan 4 kali lipat. Bener-bener ledakan industri. Dan bukan cuma jumlah kapalnya aja yang nambah loh. Kapasitas angkut totalnya, atau yang biasa disebut gross tonnage, itu melonjak hampir 7 kali lipat. Artinya apa? Artinya bukan cuma kapalnya makin banyak, tapi kapal-kapal itu juga jadi jauh lebih besar dan lebih canggih. Oke, kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri ini pastinya bikin para pemain global garu-garu kepala kan? Mereka pasti mikir, kalau pasarnya ditutup begini, gimana caranya kita bisa ikut main? Nah, mari kita bahas dilema investor asing ini. Ini nih, pertanyaan pentingnya buat setiap perusahaan pelayaran internasional yang lirik pasar Indonesia. Dengan aturan seketat ini, kelihatannya kan pintunya tertutup rapat. Tapi ternyata ada pintu samping yang diatur dengan sangat spesifik. Jadi, gimana solusinya? Gini caranya. Investor asing nggak bisa langsung masuk begitu aja. Mereka harus berubah jadi perusahaan Indonesia dulu. Caranya, ya dengan mendirikan perseroan terbatas atau PT di sini. Dan yang paling penting mereka nggak bisa sendirian. Wajib hukumnya gandeng partner lokal. Dan aturan mainnya soal kepemilikan ini jelas banget. Porsi untuk investor asing itu maksimal 49%, nggak boleh lebih. Sisanya minimal 51% harus dipegang sama partner lokal. Ini buat memastikan meskipun ada modal asing yang masuk, kendali bisnisnya tetap di tangan orang Indonesia. Dan jangan coba-coba main akal-akalan ya, pemerintah serius banget soal ini. Kalau ada yang coba mengakali aturan 51/49 ini pakai nomini, misalnya orang lokal yang cuma dipinjam namanya doang, itu ilegal. Kalau sampai ketahuan, perjanjiannya langsung batal demi hukum. Artinya, investor asing bisa kehilangan semua investasinya. Risikonya gede banget.
Oke, coba kita mundur sedikit, lihat dari kacamata yang lebih luas. Apa yang kita lihat di sini tuh sebenarnya kayak tarian klasik dalam ekonomi internasional. Tarik-menarik antara kedaulatan sebuah negara dan arus modal global. Dalam istilah hukum internasional, yang dilakukan Indonesia ini namanya control by the host state. Intinya, setiap negara berdaulat itu punya hak untuk menentukan siapa yang boleh investasi di negaranya, di sektor apa, dan syaratnya apa aja. Jadi, asas Kabotaje ini adalah wujud nyata dari penegasan hak fundamental itu. Nah, disinilah seni menyeimbangkannya. Di satu sisi, Indonesia pakai hak kedaulatannya buat membangun industri dalam negeri yang kuat. Tapi di sisi lain, lewat berbagai perjanjian internasional, Indonesia juga punya komitmen buat memperlakukan investor asing secara adil. Ini tarik ulur yang terjadi terus-menerus. Dan ini diperkuat oleh pendapat dari ahli hukum terkemuka kita, Profesor Mokhtar Kusuma Atmadja. Beliau bilang, asas Kabotage itu mencerminkan kedaulatan suatu negara dalam mengelola urusan domestiknya. Jadi, ini bukan sekedar proteksionisme sempit, tapi ini adalah cerminan kedaulatan dan hak sebuah bangsa buat ngatur sendiri infrastruktur vitalnya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan besarnya. Kebijakan ini jelas banget berhasil membangun armada niaga nasional yang super kuat. Tapi pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, di tengah dunia yang makin terhubung ini, apakah perlindungan yang sama yang dulu membangun industri ini justru akan membatasi kemampuannya untuk bersaing di panggung global? Nah, ini tantangan keseimbangan yang bakal terus dihadapi Indonesia ke depannya.